over 20 years, I have not seen until recently. Pagi hari, pada tanggal 11 September tahun 2001, dunia barat khususnya Amerika Serikat dikejutkan oleh serangan teror lewat dua pesawat komersial yang dibajak oleh sekelompok orang dengan menghantam gedung kembar World Trade Center dan markas Pentagon di Washington serta beberapa tempat lainnya di Amerika Serikat. Lebih dari 3.000 orang tewas dalam serangan teroris paling brutal dalam sejarah modern tersebut. Pihak berwenang mulai mencari siapa dalang di balik tragedi aksi ini. Muncul beberapa nama-nama dan yang paling dicurigai dan dicari adalah yang tak lain tak bukan sang pimpinan Al-Qaeda, Osama bin Laden. Setelah bertahun-tahun mencari jejak keberadaan sang pemimpin Al-Qaeda tersebut dari beberapa penangkapan dan interogasi yang masif, pada tahun 2010 sebuah jejak baru muncul. CIA mengidentifikasi seorang kurir utama Al-Qaeda, yang mengarah ke sebuah kompaun rumah besar di Abbottabad, Pakistan. Rumah itu aneh, tanpa telepon, tanpa internet, dengan tembok setinggi 5 meter. Bahkan, para penghuni membakar sampah mereka sendiri. Segala sesuatu yang janggal tentang tempat itu, seperti ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Bagaimanakah reaksi Washington untuk informasi penemuan intelijen tersebut? Namun, satu pertanyaan besar muncul ke permukaan, apakah target yang selama ini dicari, yaitu Osama bin Laden ada di dalamnya? Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden, lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1957 di Riyadh, Arab Saudi. Ia lahir dari keluarga konglomerat di bidang konstruksi di Arab Saudi yang sangat dekat dengan keluarga kerajaan Saudi. Sebagai anak ke-17 dari sekitar 52 bersaudara, Osama kecil tumbuh dalam lingkungan religius yang ketat. Pada akhir 1970-an dan 1980-an, saat invasi Soviet ke Afghanistan, di usianya yang mulai tumbuh dewasa, bin Laden berangkat ke Afghanistan untuk mendukung para pejuang mujahidin. Di sana, ia mendanai dan merekrut pejuang dengan sumber daya keluarganya. Dari pengalaman dan kontribusinya inilah, ia mendirikan kelompok ekstremis bernama Al-Qaeda pada tahun 1988, sebuah jaringan militan global yang bertujuan menghadap hegemoni ideologi Barat. Dengan dukungan dan kepemimpinannya, simpatisan kelompok ini menjadikannya figur utama Al-Qaeda. Di bawah kepemimpinannya, Al-Qaeda mulai melakukan aksi-aksi besar kepada simbol-simbol Barat terutama Amerika Serikat seperti penembakan terhadap orang Barat, penculikan dan serangan bom terhadap kedutaan maupun perusahaan dari Amerika serta bertanggung jawab atas berbagai serangan-serangan teror besar, termasuk pengeboman kedutaan besar AS di Kenya dan Tanzania, 1998. Serangan terhadap USS Cole, 2000. Dan puncaknya pada serangan tanggal 11 September tahun 2001 di Menara Kembar WTC Washington, Amerika Serikat. Tidak lupa juga jaringan kelompok mereka di kawasan Asia Tenggara bernama Jamaah Islamiyah, yang memiliki simpatisan dan anggota asli dari didikan bin Laden di Afghanistan yang cukup banyak. Nama-nama seperti Amrozi, Imam Samudera, Ali Imron, Ali Gufron, Dr. Azhari, Dulmatin dan beberapa nama lainnya menjadi motor gerakan Al-Qaeda di kawasan Asia Tenggara. Mereka juga mulai melakukan aksi besar-besaran terhadap simbol-simbol Barat khususnya Amerika Serikat yang berada di Indonesia, seperti bom kedutaan Australia pada tahun 2004, serangan bom di Hotel JW Marriott pada 2009 dan peristiwa terbesar dan yang paling memilukan yaitu bom Bali 1 pada 2002 dan bom Bali 2 pada 2005.
Bagi Osama, perangnya bukan lagi sekadar perang untuk memperebutkan atau mempertahankan wilayah kekuasaan ataupun juga masalah pribadi, baginya ini merupakan awal dari tujuan yang lebih besar, yaitu mengembalikan kejayaan Islam dengan memerangi ideologi dan kedikdayaan orang Barat yang dinilai melanggar dari prinsip-prinsip Islam. Setelah peristiwa 9/11, dunia berubah. Presiden Bush mendeklarasikan misi War on Terror, memburu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. And there's an old poster out west, as I recall, that said "Wanted, dead or alive." Kami akan mengejar Anda, dan kami akan membawa Anda ke pengadilan. Perburuan terhadap Osama bin Laden pun dimulai. CIA dan pasukan khusus AS bersama sekutu mulai memburunya tanpa henti. Kelompok Al-Qaeda menjadi target buruan Amerika Serikat dan Bin Laden menjadi target nomor satunya, dengan hadiah $25 juta untuk informasi keberadaannya. Pada Oktober tahun 2001, sebulan setelah peristiwa 9/11, AS meluncurkan Operasi Enduring Freedom, invasi militer besar-besaran pasukan AS dan sekutu ke Afghanistan dengan misi menumbangkan Taliban dan memburu Bin Laden serta jaringan Al-Qaeda. Desember tahun 2001, intelijen menemukan bahwa Bin Laden bersembunyi di gua-gua Tora Bora, Afghanistan Timur. Pasukan AS dan sekutu lokal milisi Afghanistan mengepung wilayah tersebut. Namun Bin Laden berhasil meloloskan diri ke Pakistan, kemungkinan besar ke wilayah Waziristan. Banyak pengamat menilai kegagalan di Tora Bora sebagai kesempatan emas yang hilang untuk menangkap Bin Laden. Namun, dia menghilang, seperti bayangan di tengah badai, berpindah dari goa ke goa di pegunungan Tora Bora dan berbagai tempat rahasia lainnya. Pasukan AS datang, tetapi Osama selalu satu langkah lebih cepat. Tahun 2002 sampai tahun 2007, setelah Bin Laden menghilang, misi AS dan sekutu berfokus menangkap anggota kunci Al-Qaeda lainnya. CIA mengembangkan program Black Sites, yaitu penjara rahasia di negara lain untuk menginterogasi tahanan kunci dengan berbagai macam teknik interogasi yang kontroversial untuk menggali informasi soal jaringan Al-Qaeda, mengetahui keberadaan Bin Laden, dan rencana serangan baru. Misi ini sedikit membuahkan hasil. Tahanan seperti Khalid Sheikh Mohammed mengungkap banyak informasi penting tentang struktur Al-Qaeda dan peran Bin Laden dalam serangan 9/11 serta lokasi keberadaannya sekarang. Namun, metode ini sangat kontroversial secara hukum dan etika, bahkan disebut torture atau penyiksaan oleh sebagian kalangan. Tahun 2007 sampai tahun 2010, setelah jaringan Al-Qaeda di Afghanistan terpecah, fokus CIA untuk mencari keberadaan Bin Laden berubah. Mereka bergeser ke Pakistan, khususnya daerah suku pinggiran di sepanjang perbatasan Afghanistan, seperti wilayah Waziristan dan Abbottabad. Dengan metode pencarian seperti drone surveillance, penyadapan komunikasi untuk mengikuti jaringan kurir Bin Laden dengan sangat hati-hati dan tidak menggunakan jaringan telepon atau internet. CIA mengidentifikasi bahwa Bin Laden tidak mungkin bersembunyi di goa atau tempat terbuka lagi, melainkan di rumah atau kompleks biasa yang sangat dijaga ketat dan inklusif. Agustus tahun 2010, CIA mendapat sebuah informasi intelijen melalui penyadapan dan informasi dari informan lokal yang melacak seorang kurir yang disebut sebagai salah satu kurir pribadi Bin Laden. Seseorang yang sangat dipercaya dan menghubungkan Bin Laden dengan dunia luar. Ia bernama Abu Ahmed Al-Kuwaiti dan agen CIA lokal mengikutinya ke sebuah kompleks rumah mewah di Abbottabad, Pakistan. Rumah tersebut terlihat berbeda dengan rumah-rumah lain di sekitarnya dan terlihat sangat inklusif, tidak memiliki akses internet atau sambungan telepon, memiliki tembok tinggi dan gerbang terkunci.
sampah dibakar di dalam kompleks bukan dibuang keluar dan hal-hal mencurigakan lainnya. CIA meyakini 90% kemungkinan Osama bin Laden bersembunyi di sana, namun, belum ada foto, jejak ataupun komunikasi langsung dari bin Laden di rumah itu. Keputusan untuk mengambil tindakan untuk menyerang masih ditangguhkan karena penuh risiko. CIA memutuskan untuk melakukan operasi intelijen khusus terhadap rumah tersebut untuk mendapatkan informasi dan jejak A1 untuk membuat konfirmasi bahwa benar bin Laden berada di dalam rumah tersebut. Observasi dan pengintaian rahasia pada September tahun 2010 hingga Maret tahun 2011. CIA menggelar operasi pengawasan intensif dengan membuat pos pengamatan rahasia didirikan di Abbottabad, di dekat kompleks rumah tersebut dengan metode drone surveillance yang terbang hampir setiap hari untuk mengambil foto udara dari rumah tersebut serta pengintaian mencari pola aktivitas di rumah tersebut. CIA menemukan ada seorang pria tinggi yang kadang terlihat berjalan di halaman, tapi tidak pernah keluar rumah. Pria itu tidak pernah tertangkap kamera jelas. Anak-anak dan penghuni kompleks tidak melakukan aktivitas bersekolah maupun bekerja dan perilaku aneh lainnya untuk mayoritas keluarga besar di Pakistan. Semua aktivitas sangat tertutup dan penuh kehati-hatian. Dari markas CIA di Langley, Maret-April tahun 2011, Direktur CIA, Leon Panetta dan tim senior intelijen menyampaikan briefing rahasia ke Presiden Barack Obama. Menjelaskan bahwa CIA memastikan bahwa kemungkinan 60-80% salah seorang pria di rumah itu adalah Osama bin Laden. Menyajikan berbagai opsi seperti serangan udara menggunakan drone dan misil atau operasi serangan darat. Setelah pengamatan berbulan-bulan, intelijen menilai risiko tinggi tetapi wajar dan tidak ada alternatif lain. Obama meminta kepastian lebih lanjut dan rencana operasi yang minim risiko korban sipil dan menentukan opsi mendapatkan bukti fisik bin Laden, hidup atau mati. Obama membuat keputusan serangan pada akhir April tahun 2011. Presiden Obama menyetujui opsi serangan darat rahasia, yaitu operasi oleh pasukan elit dari Angkatan Laut Amerika dari satuan kecil bernama SEALs Team 6, yaitu sebuah tim kecil dari Navy SEALs yang mumpuni dan terlatih dalam operasi khusus penangkapan target-target berbahaya bernilai tinggi dan khusus di tempat yang berbahaya juga, dengan misi melakukan infiltrasi senyap dan menyerbu ke dalam kompleks rumah tersebut dengan tujuan membunuh atau menangkap Osama bin Laden hidup-hidup serta membawa jenazah bin Laden untuk diidentifikasi serta mengumpulkan file-file, bukti dan informasi lainnya yang diperlukan secara rahasia dan hati-hati. Hingga akhirnya, Presiden Obama menyetujui misi operasi militer untuk dijalankan pada tanggal 1 Mei tahun 2011 dengan kode operasi Neptune Spear, yang berarti tombak Neptunus yang juga merupakan senjata trident di lambang Navy SEALs. Setelah Presiden Barack Obama memberikan izin untuk menjalankan misi operasi Neptune Spear, Presiden dan beberapa petinggi militer dan intelijen CIA yang berjumlah sedikit berkumpul di sebuah ruangan kecil di Gedung Putih untuk memantau jalannya operasi ini dengan pengamanan ketat dan bersifat rahasia. Tidak satu orang pun di ruangan diizinkan memberikan info atau gambar kepada orang di luar ruangan. Operasi Neptune Spear pun dimulai. Dari Jalalabad, Afghanistan, pasukan bersiap, memeriksa kelengkapan peralatan dan persenjataan individu maupun tim. Jangan ada yang terlupa, mereka saling mengecek dan saling menyemangati satu sama lain untuk menumbuhkan motivasi mereka. Atas nama Amerika, membayar tunai harapan dan rakyat Amerika yang menjadi korban dari serangan 9/11. Di tengah malam pada tanggal 1 Mei tahun 2011. Dua helikopter Black Hawk Stealth mulai berangkat menjalankan misi. Berangkat dari markas komando pasukan AS di Afghanistan menuju target operasi di kompleks Abbottabad tersebut, tempat di mana Osama bin Laden dipastikan berada.
Dalam gelap, helikopter Black Hawk dengan mode siluman tersebut mulai melakukan infiltrasi senyap memasuki wilayah udara Pakistan dengan penuh resiko karena melewati batas negara Pakistan, yang dimana Amerika belum meminta dan mendapatkan izin kepada otoritas Pakistan karena bersifat strategis dan rahasia. Dan dikhawatirkan jika mereka melakukan negosiasi dengan Pakistan untuk melakukan serangan, bukan hanya resiko ditolaknya misi ini oleh otoritas setempat, juga dikhawatirkan akan menghilangkan peluang emas yang sudah di depan mata jika operasi ini diketahui oleh umum, apalagi oleh kelompok di sekitar Bin Laden. Dan dengan cepat tim mengudara di atas kompleks rumah tersebut dalam gelap. Tiba-tiba sebuah insiden besar terjadi. Salah satu helikopter mengalami malfungsi. Lalu ekor helikopter menghantam tembok luar rumah tersebut yang menyebabkan helikopter itu kehilangan kontrol dan mengalami crash. Suasana menjadi tegang. Semua anggota tim menghela nafas. Dari Gedung Putih, Presiden Barack Obama, Wakil Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, dan pejabat tinggi lainnya menyaksikan operasi secara tidak langsung melalui feed drone dan laporan lisan dari CIA dan Pentagon. Leon Panetta, Direktur CIA, menjadi penghubung langsung antara pusat operasi dan Gedung Putih. Di lokasi, tim mereka memeriksa keadaan satu sama lain dan saling menenangkan. Berlomba dengan waktu, misi harus tetap berjalan, namun dengan tenang dan seperti tanpa masalah. Pasukan SEALs Tim 6 tetap mulai masuk dengan cepat, senyap dan berhati-hati lalu melakukan pendobrakan ke dalam. Menyusuri lantai demi lantai, sudut demi sudut rumah. Dalam hitungan menit, mereka mencapai lantai 3. Waktu gajian pun tiba. Di sana, di balik pintu kamar, salah satu anggota tim menemukan sesosok pria yang selama 1 dekade terakhir mereka cari. Sosok tinggi besar dengan senapan AK-47 di depannya. Dia adalah sosok yang dicari Amerika selama 1 dekade ini. Ya, Osama Bin Laden, sang pentolan Al-Qaeda. Dengan cepat anggota tersebut mengeksekusi Osama Bin Laden di tempat dengan double tap tepat di kepala dan dada sebelum membahayakannya dan anggota lain. Geronimo, Ekia, sebuah kode yang mengkonfirmasi bahwa target utama mereka telah dieksekusi dalam misi. Seluruh anggota SEALs Tim 6 terdiam dan menghela nafas seketika. Suasana di ruangan Gedung Putih pun terdiam. Di TKP, tim merayakan dengan senyuman dan tawa. Di Gedung Putih semua orang bersorak dan saling menyelamati, rasa haru dan senang bercampur aduk. Namun tugas belum usai. Tim SEALs mulai mengidentifikasi jenazah secara visual dan biometrik secepat mungkin. Mereka mengambil sampel DNA, memotret jenazah dari berbagai sudut, dan mencocokkannya dengan intel yang ada. Mereka menyita dokumen, komputer, hard drive, USB dan perangkat komunikasi lainnya dari kompleks Bin Laden. Lalu tim mulai melakukan evakuasi jenazah dan eksfiltrasi. Mereka sadar bahwa keterlambatan sedikit saja bisa menyebabkan konfrontasi dengan militer Pakistan. Salah satu helikopter Black Hawk yang mengalami kecelakaan saat pendaratan diledakkan oleh tim agar teknologinya tidak jatuh ke tangan musuh. Tim dan jenazah Bin Laden kemudian dievakuasi menggunakan helikopter angkut Chinook untuk kembali ke pangkalan. Tim terbang ke pangkalan AS di Jalalabad, Afghanistan. Di sana jenazah Bin Laden diproses lebih lanjut, termasuk uji DNA. Jenazah Bin Laden dibawa ke kapal induk USS Carl Vinson di Laut Arab. Ia dimakamkan di laut sesuai dengan prosedur Islam sebuah klaim pemerintah AS untuk menghindari menjadikan makamnya tempat ziarah teroris. Setelah mendapat konfirmasi bahwa Osama Bin Laden telah dieliminasi, keesokan harinya, Presiden Obama mengumumkan kepada dunia bahwa justice has been done. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Berita kematian Osama Bin Laden disiarkan ke seluruh dunia. Jalanan-jalanan di Amerika merayakan berita kematian Bin Laden ini. Orang-orang bersorak,
menangis, dan terharu. Obama juga menyampaikan kabar ini dalam sebuah forum yang disambut meriah oleh para tamu undangan. Namun, di balik keberhasilan Amerika dalam membalas tuntas terhadap para pelaku teror 9/11 itu, tak sedikit orang yang meragukan cerita resmi pemerintah itu. Banyak teori konspirasi bermunculan, seperti mempertanyakan detail operasi, bukti jenazah Bin Laden dan lain-lain. Namun, Washington mengkonfirmasi bahwa Osama Bin Laden telah benar-benar mati. Jenazahnya diklaim telah dilarung ke laut untuk mencegah kuburannya menjadi tempat ziarah para ekstremis. Lebih besar dari keberhasilan operasi Neptune Spear oleh Amerika dalam memburu dan memberikan endgame kepada Al-Qaeda khususnya pemimpin mereka Osama Bin Laden setelah hampir 1 dekade terakhir. Memberikan angin sejuk dan harapan kepada para korban peristiwa 9/11 serta warga Amerika bahwa mereka mampu dan akan terus melawan aksi teror tanpa takut. Dan bagi Al-Qaeda dan sekutu mereka, Osama Bin Laden mungkin telah tiada, namun ideologinya mungkin akan terus hidup. Menginspirasi generasi baru ekstremis lainnya untuk melanjutkan misi ideologi Bin Laden terhadap Barat. Bin Laden mungkin sudah mati, namun, perang melawan teror belum berakhir. Tapi malam itu, bagi banyak orang, keadilan akhirnya tercapai.